di balik topeng ini gitu ya. Tapi kadang-kadang harus misterius gitu dia menarik. So, baik, silakan Abi. Ya. Salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat teman-teman ya. Karena waktu itu laki-laki kan ada yang ada di dakwah yaitu Taufik. Iya. Ya. Kemudian Opik ya. Kemudian wanitanya belum ada. Nah itu pengen saya. Sudah ada singlenya. Kemudian berhubung suami saya tidak mengizinkan untuk selanjutnya, katanya kalau wanita itu banyak mudorotnya daripada tapi kan sayurnya itu kan ada nilai dakwahnya, sayurnya ada. Boleh sedikit boleh sayurnya. Ada salah satu itu maafkan ya. Jadi maafkanku itu kita yang sudah misalnya dikasih kelebihan harta benda, dikasih Kolektor ya, penagih hutang, penagih hutang ya, itu orang itu sudah dapat hidayah sekarang. Kemarin tuh galak banget waktu syuting Pak, mirip banget ya, mirip lagi. Nah, itu satunya kayak orang lamar kerjaan satunya, gak galak satunya. Jadi tadi yang diminum itu bukan jamu ya, yang diminum itu dalam real cerita juga adalah poison, racun. Jadi kamar mandi ya, di toilet ya. Ternyata saya tanya kenapa nekat minum racun. Bang Zorni baca berita kalau orang minum racun itu di lambungnya itu dia mati 8 jam setelah itu. Jadi dia bilang kalau aku minum racun terus aku sholat, aku sujud, kan husnul khotimah kan. Ada yang gak konyolnya, ada absurd dia kan. Jadi di saat dia panik menghadapi hidup tapi masih ada rasa takut sama Allah ada. Sahabat Dan juga di digital platform juga. Ya, digital platform semua di Spotify semua ada. Boleh dibagi-bagikan, didengarkan syair itu mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dong, jangan kitab dong. Nanti itu nanti sekarang kita coba tes dulu. Kita lihat suara berdua sama Ali Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita hanya usaha, sisanya. Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Jadi mudah-mudahan launching ini jadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sholawat boleh ya? Boleh ya, sholawat. Ya Nabi, salamu alaika. Ustadz boleh diceritain sedikit bagaimana ceritanya bisa membangun masjid bersama Dr. Richard? Memang sejak sebelum mualaf itu Dr. Richard sudah punya cita-cita bangun masjid. Akhirnya ketemu saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Beliau sudah pernah membantu saya bangun masjid di Palembang dan banyak masjid dia bantu, cuman itu kan bukan masjid pribadi, maksudnya bukan sendirian bangunnya. Akhirnya tahun lalu Dr. Richard itu bilang, Ustaz carikan tanah. Akhirnya saya berikan beberapa lokasi tapi jauh dari Jakarta kan. Di lokasi yang saya tidak di-accept dan dapat informasi dari teman beliau Doni Ramadan yang konten kreator juga. Dibilang di Bogor ada tuh pesantren yang nggak punya masjid. Maka Dr. Richard pergi ke sana meletakkan batu pertama dan semuanya kecuali tanahnya milik pesantren ya. Itu Dr. Richard bangun. Katanya respon dari Dr. Richard saat melakukan untuk bisnis ya dia supaya saya sampai kemarin diminta tausiah juga kan. Jadi sekarang bukan Dr. Richard lagi, Ustadz Richard ya. Jadi mengapa dia kan dari seorang mualaf sudah Ya kita yang dari Islam dari kecilan dari lahir ini mesti merasa termotivasi. Jadi kita ini kan Islam turunan nih. Kalau gereja kan Islam tanjakan, beda lah. Kalau kita turun terus. Jadi
Jadi pokoknya jangan sampai kalah ya sama para mualaf ya teman-teman yang udah dari lahirnya Islam, yang duitnya banyak. Ya masa Dr. Richard baru beberapa tahun masuk Islam sudah bangun masjid, bahkan beberapa masjid. Dan kemarin di dalam tausiahnya itu, dalam sambutan Dr. Richard bilang, doakan saya berniat membangun 200 masjid di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Kan ya, sudah. Jadi masjid-masjid yang dibangun Dr. Richard itu memang dikhususkan ke kampung-kampung yang tidak ada masjid atau musolanya atau pesantren. Siapapun nonton video ini ya, kalau pesantren kalian belum ada masjidnya, boleh diajukan. Nah nanti kalau seandainya Dr. Richard oke, dia bantu. Dia sudah berniat seperti itu. Bukan hanya Indonesia, nanti juga mungkin di mana-mana. Rencananya akan di mana lagi, Ustaz? Kan kemarin Bogor. Rencananya akan di mana lagi? Belum ada tersebut sih. Cuman udah banyak kayaknya gara-gara aku tadi tulis postingan 200 masjid, udah banyak DM aku mau dong. Tapi itu konsepnya memang ditentukan oleh Richard sendiri atau memang antar musuhnya dan Dr. Richard, beliau memang membangun masjid yang sederhana aja, yang bermanfaat, ada sumurnya, bisa dimanfaatkan orang kampung untuk mandi. Apa Ustaz yang didapatkan oleh Richard ini ketika membangun masjid? Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun di istana di surga. Meskipun masjid itu sebesar sarang burung, sebesar sarang burung itu maksudnya kalian nggak punya duit 1 miliar, nggak punya 1 juta, punya 10.000, terus kalian beli batu bata, kemudian kan 10.000 tuh, batu bata itu sebesar sarang burung tuh. Nah itu dibangunkan satu istana di surga. Tidak ada alasan ya kalian tidak ikut bangun masjid, meskipun dengan satu sar semen, meskipun dengan satu batu bata, atau dengan satu kerikil yang dilemparkan ke dalam adukan semen itu. Nama masjidnya sekarang DRL, Darul Rahmatan Lil Alamin. Artinya apa? Rumah rahmat bagi segala alam, rumah kasih sayang bagi seluruh alam. Darul itu ke rumah, Rahmatan sebetulnya Dr. Richard Lee kan, cuman DRL itu dijadikan arti lain, Darul Rahmatan Lil Alamin. Itu memberikan nama siapa Ustaz? Dr. Richard, gimana aku yang ngasih usulan? Awalnya aku ngasih usulan masjid Dr. Richard Lee aja, cuma dia yang usulkan gitu. Oke. Ada apa? kedepannya nanti ada nama Dr. Richard Lee juga atau? Dan sekarang sebetulnya sudah ada nama DRL kan kependekan nama beliau. Cuman biar nggak terlalu ini kan, dijadikan kepanjangannya yang maknanya deh. Mungkin terakhir Ustaz, kenapa tiba-tiba Ustaz bisa kayak bikin masjid nih sama Dr. Richard Lee? Sebelumnya adakah pembahasan emang pengen ngobrol sama Ustaz untuk membangun banyak masjid di Indonesia atau bagaimana? Dr. Richard itu memang orang baik ya, maksudnya dia seorang murid yang baik, seorang storyteller yang baik. Jadi kemarin juga di dalam masjid itu pertama kali saya dengar Dr. Richard tausiah, saya bilang lama-lama bisa kalah jadwalku nih, bisa alih profesi karena memang bagus dia bicara. Kan beliau kita nonton podcast Dr. Richard kan dia memang artikulasinya bagus, terus analisanya bagus, dan kemarin dia bercerita tentang kisah Umar bin Khattab dan Nabi Ibrahim itu luar biasa deh, keren banget. Kalian harus dengarkan Dr. Richard ceramah. Pandangan Ustaz melihat seorang mualaf yang terus membuat masjid seperti apa sih? Luar biasa. Allah loves you. Luar biasa. Ini sebetulnya motivasi buat kita aja. You don't try to stay at home ya, gitu ya. Nanti pengen kaya malah pada minum semua, jangan. Bukan gitu ya. Tapi kuasa Allah, ternyata Allah sayang, Allah tidak takdirkan Bonzor waktu itu meninggal dunia, justru dapat hidayah karena beliau masih ada rasa rindu kepada Allah. Setelah minum itu dia sholat, dia sujud, dia agak lucu juga itu. Dimana nanti malaikat bingung juga, nih orang mati dulu tapi mati lagi sholat gitu. Tapi itulah kuasa Allah, belum waktunya beliau berangkat. Dan setelah Allah sembuhkan, berapa hari setelah itu mimpi? 2 hari setelah. Setelah itu beliau mimpi jumpa Nabi Zakaria dan disuruh bersedekah. Jadi 3 kali katanya mimpi itu berturut-turut, sehingga detail cerita nanti insya Allah akan ada film lebarnya. Tapi aku lihat bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik, yang maha menerima taubat, yang maha memberi rezeki, memberikan rezeki. Bonzor dengan Kalisa itu memang benar-benar jarum langit, nggak masuk akal. Utangnya belasan miliar bisa lunas, kemudian Allah berikan harta yang berlimpah dan berkah dan anak yatim yang banyak. Bahkan saya sempat dengar tahun lalu itu ya ada orang yang berangkatkan
anak yatim 60 orang lebih pergi umroh VIP bintang 5. Anak yatim saya nggak tahu yang berangkatkan siapa. Justru saya pikir orang lain yang berangkatkan. Ternyata yang berangkatkan sponsor dengan istri. Dan Allah jumpakan saya dengan beliau dan saya bersyukur sekali, banyak ilmu yang didapat, banyak motivasi yang didapat. Ya kadang-kadang ya dai ini cuma bisa mikir akhirat, mikir dunia, ini nggak paham. Maka ketika mereka datang ke rumah saya bisa motivasi tentang pentingnya juga kita mengelola dunia dan sebagainya. Saya rasa komplit lah ini perjuangan. Maka terciptalah lagu ini. Awalnya Bonzor tidak mau nyanyi, dan ini luar biasa, ternyata beliau juga artis. Dulu sebelum kisah-kisah huru hara ini beliau tuh punya band juga. Apa nama bandnya dulu? Rahasia. Pernah kontrak di label juga, dan saya didengarkan lagunya, suaranya bagus ini. Maka awalnya nggak mau, akhirnya kita rayu-rayu sama Kak Lisa. Akhirnya Bonzor pun mau take vokal. Awalnya betul-betul mau iseng aja ya, nggak ada niatnya mau bagus. Ternyata bagus, abis direkam bagus, abis bikin video klip bagus, dan lagu ini cocok dengan seminar yang saat ini mereka jalankan, RJL, Rezeki Jalur Langit. Ini banyak membantu banyak orang yang sudah bebas dari hutang sebab ilmu mereka. Oke, tapi kalau bisa dirangkum, Ustaz, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan dari lagu ini gitu? Ya tugas kita hanya usaha, misalnya jalur langit saja. Itu sebetulnya bahwasanya banyak hari ini orang sibuk dengan jalur dunia, jalur bumi. Dia lupa bahwasanya rezeki itu di langit. Jadi kalau kata guru saya, kekuatan jalur langit ini 90%. Terus ikhtiar kita yang seperti itu cuma 10% menentukan. Bukan berarti dengan doa, dengan sedekah, dengan ngasih makan ayat itu tidak bisnis. Mereka juga punya usaha, meskipun yang menonjol itu sedekahnya gitu. Jadi teman-teman ya, ingat ya, jangan lupakan bahwasanya yang ngatur rezeki itu Allah, bukan tokomu, bukan perusahaanmu, bukan suamimu, bukan sawah ladangmu, bukan gitarmu, wahai para artis, para musisi, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Dan itulah yang mau diarahkan sama Bonzor. Dia mau bagi motivasi ke semua orang. Aku aja bisa kok. Yang bukan dari bawah, bukan dari nol, dari minus ya, dari minus yang begitu besar, yang betul-betul titik terendah ya. Dan sekarang unbelievable. Saya nggak usah, kalau kalian mengenal lebih jauh mungkin kalian lebih takjub lagi. Saya lumayan takjub lah dengan apa pencapaiannya hari ini dan jejak-jejak kebaikan mereka yang mereka jarang publish. Bahkan saya bilang publish dong ini, ayo dong ini diberitain dong, di viral, dia nggak. Bahkan TikTok juga saya baru nge-post kemarin ngajarin. iseng FYP subuh-subuh 2 hari yang lalu dia bilang, oh Ustaz saya FYP subuh-subuh tuh. Saya bilang, wah ratusan ribu, jutaan ada belum ya. Luar biasa. Oke. Terus mungkin boleh diceritain Ustaz, apa sih cerita seru di balik proses pembuatan lagu ini? Ada nggak sih cerita-cerita yang memorable gitu? Ya, karena foto modelnya artis legend ya, Habib Ali Zainal, yang memang beliau tidak perlu diajarkan lagi bagaimana berakting. Bahkan dia lebih Bonzor daripada Bonzornya. Dulu kayaknya Bonzor gak sesedih itu, dia dulu sedih banget. Jadi itu yang paling mengesankan lah, bahwasanya kita ketika datang model-model profesional, terus yang bikin video-video profesional, dan lebih asapnya gitarisnya datang langsung dari luar angkasa sana, slash. Kamu lihat dari kan slash betul-betul ya, itu mahal itu. Oke, tapi ada nggak sih Ustaz kayak kenapa memilih model-model ini dari Ustaz tertentu atau kayak siapa aja? Nggak ada, kita mengalir aja. Itu bahkan Bonzor dia sebetulnya nggak mau dikenal ya, makanya dia pakai topengnya. Ya, dia nggak mau dia jalan di mall terus orang minta foto. Itu ya sebetulnya. Dia nggak mau privacy dia terganggu. Saya awalnya usul dia pakai topeng Slipknot yang hantu-hantu gitu, cuma ya. Tapi kayaknya dia lebih ikonik lah kan. Nah, jadi kalau orang mau ingat motivator bertopeng siapa? Bonzor gitu. Oke, mungkin terakhir Ustaz, apa harapan yang Ustaz inginkan nih setelah nanti banyak masyarakat yang mendengar lagu Rezeki Jalur Langit? Saya berharap semua orang Indonesia yang mendengar program seminar Rezeki Jalur Langit, yang mendengarkan lagu Jalur Langit ini, Rezeki Jalur Langit ini, semuanya termotivasi untuk angkat tangan sehingga Allah turun tangan, minta tolong kepada Allah, selesaikan semua permasalahan kalian, utang-utang kalian dengan jalur langit. Karena hanya Allah yang bisa bantu kita, nobody can help you except Allah.
ya angkat tangan minta sama Allah, ya Allah yang akan selesai masalah. Sehingga ada lagi orang Indonesia yang terlibat, yang terlilit dengan pinjol, apalagi judul Alhamdulillah ya. Karena hutang itu adalah kegelisahannya malam hari dan kehinaan di siang hari. Jangan kalian pikir bahagia orang-orang punya rumah di kredit, mobil kredit, semua hutang-hutang itu semua itu adalah masalah. Bahkan Rasulullah SAW ternyata ya tidak mensolatkan jenazah sahabatnya yang mati meninggalkan hutang. Jadi masalah hutang ini bukan masalah main-main ternyata. Jadi niat baik mereka itu mau berbagi cerita bagaimana cara menyelesaikan hutang dengan cara cepat, dengan jalur langit. Maka ini yang mau kita sampaikan. Saya pengen semua orang itu datang bertanya gitu loh, gimana sih motivasi yang lagi merasa punya utang ya. Nah, kalau lagi punya uang datang ke saya aja. Kalau punya utang datang ke sponsor. Gitu. Jadi mungkin sedikit dari Ibu Bonjol, bagaimana boleh diceritain sedikit aja soal lagu ini dan kisahnya bagaimana? Jadi saya disuruh dakwah sama Ustaz. Sebelumnya saya motivator, cuma saya tuh gaptek, istilahnya kurang. Alhamdulillah Ustaz bilang mungkin buat TikTok, akhirnya kita buat dan alhamdulillah baru buat seminggu 2 minggu itu FYP gitu. Jadi follow ya. Jadi dari kisah ini saya minta untuk, saya berharap teman-teman semua yang sedang mengalami keterpurukan, ketika kita tidak ada harapan untuk berharap kepada manusia, maka satu-satunya jalan terakhir kita mengharap ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah lewat jalur lain. Itu aja cukup. Terima kasih ya. Masya Allah. Ini kamu dari Insan ya? Iya. Masya Allah. Budak. Ini eksekutif produser dong. Ini kalau nggak keluar dana kita nggak jadi bikin video klip. Boleh Bunda diceritain bagaimana prosesnya dan mengapa memilih jalan cerita dari videonya yang tadi yang keren itu memilih seperti itu? Kalau ditanya kenapa memilih jalan cerita ini, mungkin berdasarkan dari based on true story, dan saya rasa semua yang merasakan hidup pasti ada persoalan. Jadi dulu saat kita merasakan itu peliknya